Kamu berani juga ya? Istrimu ada di sebelah loh. Kalau sampai dia tahu, kamu sama pembantu. Apa yang bisa dilakukan orang buta? Lagi pula, mana mungkin kamu pembantu? Kamu kan sayangku. Suamiku. Tadi aku di atas, dengar suara aneh dari ruang bawah tanah. Kamu nggak enak badan. Mana mungkin ada suara? Kamu salah dengar. Aku cuma tenggorokan agak nggak enak. Kamu terlalu sensitif. Aku lagi kerja nih. Jangan ganggu kerjaku. Tapi aku ini bukan sepatuku. Ada wanita lain di kamar. Ini perhiasanku. Jadi Li Mingcheng bukan cuma terang-terangan bawa selingkuhan ke rumah, tapi juga kasih perhiasanku ke wanita lain. Bukan cuma satu pasang. Perhiasanku. Dan juga cincin kawinku, semuanya hilang. Li Mingcheng. Tong, ini cincin yang khusus aku pesan dari luar negeri buat kamu. Cuma bisa dipesan sekali seumur hidup. Ini lambang cintaku yang tak akan pernah pudar padamu. Mingcheng. Sekarang aku nggak bisa lihat. Tapi kamu baik banget sama aku. Aku sampai nggak tahu harus balas budi gimana. Jangan ngomong yang aneh-aneh. Ayah udah serahin kamu sama perusahaan ke aku. Aku pasti akan jaga kamu baik-baik. Kalau gitu, nanti aku serahin perusahaan sepenuhnya ke kamu buat diurus. Aku akan jadi wanita di belakangmu dengan tenang. Sebenarnya kenapa? Tolong cepat bilang ada apa. Nanti aku mau jemput Fei Fei. Hari ini kalau kamu nggak jelasin, kamu nggak boleh kemana-mana. Kenapa kamu mencuri baju dan perhiasanku? Siapa yang curi bajumu? Jangan asal nuduh. Ini bajuku. Bukankah ini bukti? Dan ini juga bukti.
Barang-barang ini kan bukan cuma satu-satunya di dunia. Kalau kamu punya, aku nggak boleh punya gitu. Kamu masih mau ngeles? Ini kan cincin kawinku. Sekarang juga kamu pergi dari sini. Bibi Ji, hari ini kenapa tidak menjemputku? Apa Bibi tahu aku sudah menunggu lama sekali di depan sekolah? Fei Fei, bukan Bibi tidak mau menjemputmu, tapi ibumu tidak mengizinkan Bibi. Apa kamu sengaja membuatku menunggu? Fei Fei, Ji Sushin itu pencuri. Dia mencuri baju dan perhiasan Mama. Dia bahkan mencuri cincin kawinku. Apa hubungannya denganku? Kamu itu sama sekali bukan ibu yang baik. Aku benci kamu. Jadi ibu sampai seperti ini. Benar-benar memalukan. Kalian tidak boleh pergi. Kalau hari ini tidak dijelaskan, aku akan lapor polisi. Cukup. Ming Chong. Barang-barang ini, aku yang menyuruh Shaksin mengambilnya. Apa katamu? Shaksin berpakaian rapi dan cantik untuk menjemput Fei Fei. Fei Fei tidak akan merasa rendah diri karena punya ibu buta seperti kamu. Kasihan aku yang sudah baik hati dianggap remeh, difitnah jadi pencuri. Dasar wanita busuk. Aku tidak mau lagi kamu jadi ibuku. Pergi sana. Mama, Fei Fei, kenapa selarut ini belum tidur? Mama, akhirnya kamu datang menjagaku. Aku sudah bilang ke Papa berkali-kali baru dia. Mama. Mungkinkah? Mereka berdua, ibu dan anak. Kalau bukan karena Papa bilang wanita buta dan jahat ini punya uang dan punya perusahaan, aku tidak akan pura-pura jadi anak panti asuhan dan diadopsi olehnya. Pantas saja Li Mincheng dulu bersikeras mengadopsi anak. Dan harus Fei Fei. Ternyata dia sama sekali bukan anak angkat. Melainkan anak Li Mincheng dan selingkuhannya. Fei Fei. Kalau si buta itu dengar kamu panggil aku mama, bisa ketahuan nanti. Aku tidak mau peduli wanita busuk itu. Aku benci banget sama dia. Dia kan cuma orang buta. Nggak bisa lihat apa-apa. Tadi aku bikinin dia kopi. Udah aku kasih obat pencahar. Nanti dia pasti diare. Obat pencahar? Jadi begitu. Kalian selama ini bohongin aku. Mainin aku. Kalau si buta itu mati aja, kan bagus. Jadi kamu bisa sama Papa. Secara terang-terangan. Aku cuma mau kamu jadi mama aku. Pria brengsek dan wanita murahan. Merebut hartaku. Merebut milik orang lain. Sialan. Aku bisa melihat lagi. Mama, kenapa jatuh? Mau minum ya? Nih, aku baru aja bikinin kopi buat Mama. Aku juga mau nganterin ke Mama kok. Kok belum tidur sih? Udah malam loh. Fei Fei, Bibi yang gak becus. Mending diganti aja. Makasih ya, Fei Fei. Kalau nggak diganti, aku maunya Bibi Shaksin. Aku mau tidur. Kamu cepat pulang sana.
Fei, makasih ya udah bikinin kopi buat Mama. Mama juga bikinin kamu satu. Minum ya, Aku nggak mau. Nyonya. Fei kan udah bilang dia nggak mau minum. Saya lihat kamu. Diam! Aku lagi ngomong sama anakku. Bukan urusanmu ikut campur. Fei, ayo minum. Aku udah minum. Kamu pergi aja sana. Mulai sekarang, aku mau tidur sama Bibi Ji aja. Aku benci wanita jahat itu. Kalau bukan karena papa bilang, supaya aku bisa bikin dia senang, aku nggak akan minum kopi yang dia kasih itu. Kalau gitu, gimana kalau Mama bantu kamu balas dendam? Balas dendam gimana? Kamu kan udah masukin obat pencahar ke kopi dia. Nah, kita rusak aja toiletnya. Terus buang semua obat diare. Gimana? Biar wanita buta itu malu. Gimana? Bagus banget, aku buang obatnya sekarang. Impime, hap. Mama, perutku sakit sekali. Fei. Klosetnya rusak gara-gara kita. Obatnya juga kamu buang. Tapi mama, perutku sakit sekali. Ada apa ini? Aku. Fei. Kamu kenapa? Jia. Fei minum kopi darinya. Lalu perutnya sakit dan diare. Pasti dia menaruh obat di kopi itu. Kita harus lapor polisi. Kenapa kamu sejahat ini? Fei itu anakmu sendiri. Tega-teganya kamu menyakitinya. Fei, kopi yang kamu minum hari ini, sebenarnya itu kopi yang kamu berikan padaku. Kalau ada yang menaruh racun di kopi itu, kira-kira siapa ya? Memang harus lapor polisi, biar polisi menyelidiki baik-baik. Siapa di rumah kita ini yang sering membeli obat diare untuk ditaruh di kopi? Kita kan keluarga. Ngapain repot-repot polisi? Sayang, Fei sudah baikan. Tadi itu, mungkin Fei kesakitan banget. Makanya dia salah nuduh kamu. Malam ini, kita bertiga. Tidur sekamar aja ya, biar makin akrab. Oh iya, ada satu hal lagi yang mau aku bicarakan sama kamu. Sayang, ini tuh, dana perwalian keluarga. Fei kan sudah besar. Kita harus mulai rencanakan masa depannya. Kamu tanda tangan aja. Besok aku urus. Sayang, ini aman gak sih? Sekarang ini banyak banget penipu soal dana perwalian keluarga. Jangan-jangan kamu ditipu lagi. Aku sudah selidiki. Dijamin gak ada masalah. Sayang, kamu tanda tangan aja. Nggak usah khawatir. Meskipun begitu, aku tetap harus lihat isinya dulu. Kebetulan, temanku kasih aku alat pemindai elektronik. Pengalihan perusahaan. Aku salah ambil dokumen. Aku salah ambil dokumen. Istriku, kamu benar. Aku harusnya cari beberapa perusahaan lagi. Aku pasti akan menemukan yang bisa diandalkan. Hari ini, tidak jadi tanda tangan dulu. Lalu, perjanjian pengalihan perusahaan ini punya siapa? Punya teman. Kamu tidak usah ikut campur.
Sudah selarut ini. Kamu mau kemana? Ada janji bisnis. Jaga Fei Fei baik-baik. Fei Fei. Fei Fei. Malam ini Mama tidak enak badan. Kamu tidur sama Bibi Ji saja ya? Tidur sama Bibi Ji saja ya? Benarkah? Kalau begitu, nanti aku boleh tidur sama Ma. Bibi Ji, ya? Asal dia mau saja. Sayang sekali, istrimu itu buta. Kalau tidak, betapa senangnya kalau dia bisa melihat sendiri. Tidur dengan suaminya, mengasuh anaknya, dan memakai bajunya bersamaku. Memikirkannya saja sudah bikin bergairah. Ayah, kamu sedang apa? Ayah, kamu sedang apa? Fei Fei, kok kamu di sini? Mama yang suruh aku ke sini. Memang aku yang suruh Fei Fei ke sini. Maksudmu apa? Meskipun aku ini asisten rumah tanggamu, setidaknya harus ada rasa hormat kan? Aku cuma suruh Fei Fei tidur sama kamu. Kenapa kamu panik? Merasa bersalah ya? Atau jangan-jangan kamu punya sesuatu yang disembunyikan? Aku merasa bersalah. Apa? Aku cuma kaget saja. Kamu itu asisten rumah tangga. Tugasmu cuma jaga Fei Fei baik-baik. Kalau kamu nggak mau, aku bisa ganti orang kapan saja. Yang pekerjakan aku itu Tuan Li. Kamu, siapa berani usiaku? Kamu siapa? Aku ini, nyonya rumah ini. Kalau nggak mau pergi, jalankan tugasmu sebagai asisten rumah tangga. Ambilkan aku air minum. Fei Fei, sekarang kamu harus rajin belajar ya. Jangan sampai nanti kalau besar jadi kayak Bibi Ji. Cuma bisa menyajikan teh dan air. Coba kamu bayangkan, kalau kamu punya ibu yang cuma bisa menyajikan teh dan air. Jangan harap bisa masuk sekolah elit sekarang. Bahkan sekolah biasa pun susah. Ini adalah perbedaan antara manusia. Pembantu, selamanya tidak pantas makan semeja. Mama, jangan takut sama si buta sialan itu. Aku cuma mengakui Mama sebagai ibuku. Fei Fei, kamu tidur di kamarmu dulu. Papa dan Mama mau bicara sebentar. Kapan kamu cerai sama wanita itu? Dia jelas-jelas menghinaku dengan alasan minum. Anak kandungku memanggilnya mama selama 10 tahun. Suamiku juga kuserahkan padanya lebih dari 10 tahun. Kapan kamu menendangnya keluar? Tunggu sampai aku membujuk Chen Sintong untuk menandatangani dan menyerahkan saham perusahaan kepadaku. Baru begitu aku bisa memberimu dan juga Fei Fei masa depan yang lebih baik.
Rencana kalian bagus sekali. Kenapa tidak menyangka mataku akan sembuh? Karena kalian suka sensasi, aku akan membuat kalian lebih sensasional lagi. Suamiku! Suami apa? Kenapa Tuan Lee bisa ada di kamarku? Tadi aku di kamar tidur, dengar suara-suara. Jangan-jangan di kamarmu ini ada pemerkosa ya? Ngomong apa sih kamu? Aku kira kamu tadi diapa-apain. Teriakannya genit banget. Jangan-jangan kamu sendiri. Kamu salah dengar. Tolong keluar. Aku mau tidur. Tadi aku kira kamu diperkosa. Makanya aku rekam buat bukti. Sekarang kelihatannya aku terlalu banyak mikir. Tapi kamu mau menghibur diri sendiri. Aku nggak peduli. Tapi tugasmu adalah menjaga Feifei. Jadi aku harap kamu bisa mengurangi frekuensinya nanti. Jangan macam-macam di depan Feifei. Aku nggak keberatan ganti orang kapan aja. Kamu sengaja ya? Hapus itu. Kamu lupa ya? Aku nggak bisa lihat. Aku cuma dengar suaranya kencang banget. Baru datang. Aku sampai lupa. Pemerkosa ini punya selera juga ya. Kenapa dia memilih bekerja sama dengan seorang pembantu? Maaf ya. Tunggu. Kenapa ada suara pria di sini? Ji Shuxin. Di kamarmu ini ada pria ya? Tidak ada siapa-siapa di dalam. Ini ruang pribadiku. Tolong keluar. Aku baru saja datang. Wanita jalang itu sudah menyerangku. Dia memprovokasiku dengan status pembantuku. Aku tidak peduli. Kamu harus membantuku. Ceraikan dia sekarang juga. Hartanya belum di tangan kita. Sabar sedikit lagi. Lagi pula, dia kan buta. Mana bisa dia mengalahkanmu? Ngomong-ngomong soal buta, aku rasa dia sama sekali tidak seperti orang buta. Kalau tidak, kenapa dia masuk tepat saat kita sedang berduaan? Dan kebetulan merekamnya dengan ponsel. Menurutku dia hanya pura-pura. Sejak tadi malam, dia jadi agak aneh. Aku punya ide. Kalau dia benar-benar buta, tidak mungkin dia tidak terluka sama sekali seharian. Kita bisa ajak Feifei keluar. Biarkan dia sendirian di rumah. Kalau dia tidak buta, dia pasti sudah tahu semuanya. Tidak bisa dibiarkan lagi. Jintong, aku dan Shuxin mau antar Feifei ke tempat les dulu. Kamu hati-hati di rumah ya. Kalau dia benar-benar sudah bisa melihat lagi, jangan salahkan aku kalau aku tidak segan-segan. Di depanku, dia main gila sama pelakor. Masih mau ambil hartaku. Setengah hidupku sudah kubuang sia-sia. Setengah hidupku selanjutnya. Tidak boleh digigit anjing lagi.
Bukankah kamu memberiku hadiah besar? Aku harus membalasnya. Memberimu satu juga. Presdirlin, Anda menolak pesanan 200 juta hari ini hanya untuk mengantar makanan? Hanya dengan merasakan hidup di tingkat bawah, baru bisa mengerti kebutuhan mereka. Setiap tahun, aku akan meluangkan waktu seminggu untuk mengantar makanan. Meskipun pesanan bernilai puluhan miliar, harus ditunda juga. Presdirlin. Halo, Ma. Ling Yan, kamu lupa apa yang Mama bilang? Hari ini Mama sudah atur kencan buta buat kamu kan? Ma, aku lagi antar makanan. Nggak ada waktu. Tutup dulu ya. Kamu kan CEO perusahaan yang sudah go public. Ngapain sih antar makanan? Complex, Viola Century Garden, Chen Sintong. Pintunya terbuka. Masuk saja. Nona Chen, pesananmu. Nona Chen. Nona Chen. Ada meja di sana. Taruh saja di atasnya. Kamera pengawas mini yang kamu beli, itu barang berharga. Perlu dibuka dan diperiksa? Tidak perlu. Aku ini buta. Meskipun dibuka, aku tidak bisa melihat. Kalau begitu, kamu duduk saja di situ. Jangan bergerak. Aku akan membawakannya untukmu. Ini kenapa? Ada apa? Apa ini tidak nyaman? Tidak apa-apa. Biar aku saja. Hati-hati. Tidak ada orang lain di rumahmu? Kenapa di lantai banyak pecahan kaca? Bahaya banget, kamu tahu nggak? Makasih ya. Bisa lepasin tanganmu dulu nggak? Maaf, aku takut kamu terluka. Seharusnya aku yang minta maaf. Nggak seharusnya buang-buang waktumu. Nona Chen, biar aku bantu bersihin dulu pecahan kaca di lantai. Lain kali kalau sendirian di rumah, harus hati-hati ya. Sudah, Nona Chen. Makasih banyak ya. Siapa namamu? Namaku Lin Yan. Aku kasih nomorku aja ya. Nanti kalau butuh apa-apa, telepon aku aja kapanpun. Mana ponselmu? Ini. Nggak usah berterima kasih padaku. Aku ini orangnya menjunjung tinggi keadilan. Nggak tega lihat orang lain menderita. Sampai jumpa ya. Suamiku, kamu sudah pulang ya? Kamu bisa lihat pecahan kaca di lantai? Matamu sudah bisa melihat? Kamu berani bohongi aku? Kamu memang sudah tahu semuanya. Aku sudah bilang dia cuma pura-pura. Kamu memang sudah tahu semuanya. Ming Chong, apa yang kamu lakukan? Kamu menyakitiku. Kapan matamu pulih? Jawab aku. Pulih? Aku lebih ingin pulih daripada kamu. Tapi aku tidak bisa melihat apa-apa. Kalau tidak bisa melihat, lalu sisa pecahan kaca di lantai ini kemana? Aku tidak bisa masak sendiri. Jadi aku pesan makanan. Kurir makanan yang membersihkannya untukku. Makanannya masih di meja.
Ming Chong, sepertinya kamu tidak ingin aku sembuh. Ngomong apa sih? Sayang, aku cuma kaget melihat matamu pulih. Aku terlalu emosional. Kamu mau aku menunggu sampai kapan lagi? Kalau aku terdesak, aku akan jujur. Suruh wanita murahan itu pergi. Sayang, tunggu sebentar lagi. Dia kan putri orang terkaya di Linjiang. Dia mewarisi semua harta ayahnya. Aku sudah merencanakan ini 10 tahun. Tinggal selangkah lagi. Kalau kita bisa dapatkan... Sabar. Aku sudah tidak tahan lagi. Kita sudah punya 30 juta kan? Kamu masih mau? Malam ini, aku pasti akan membuatnya tanda tangan. Sayang, soal yang kubilang kemarin, dana perwalian itu, aku sudah menemukan perusahaan yang terpercaya. Ayo kita tanda tangan secepatnya, demi masa depan Fei Fei. Betul juga. Fei Fei juga sudah besar. Ini tidak boleh ditunda-tunda. Sayang, cepat ambilkan kontraknya. Oke. Semua klausul di sini sudah kuperiksa semua. Tidak ada masalah sama sekali. Cepat tanda tangan saja. Baik, aku tanda tangan sekarang. Tunggu dulu sayang. Klausul dan ketentuan dana perwalian ini seharusnya banyak sekali. Tidak mungkin cuma selembar kertas begini kan? Jangan-jangan kamu ditipu orang. Mana mungkin? Kalau begitu, aku tanya kamu. Keuntungan produk perwalian ini, berapa lama sekali dibagikan? Aku. Katanya tidak ada masalah. Kamu bahkan tidak tahu berapa lama sekali dibagikan. Li Ming Cheng, ini sebenarnya kontrak perwalian atau bukan sih? Mana mungkin? Sayang, kamu salah paham padaku. Kalau begitu, aku akan memberimu satu kesempatan untuk membuktikan dirimu tidak bersalah. Aku akan pakai pemindai elektronik untuk melihatnya. Dan kita akan tahu apakah itu benar atau tidak. Untung saja aku sudah merusak pemindai elektronik itu sebelumnya. Ada apa ini? Sudahlah, sayang. Setelah kamu tanda tangan, kita bisa cari pengacara untuk memeriksanya lagi dengan teliti. Kita kan keluarga. Kamu harus percaya padaku. Menurutku, tetap harus dilihat. Bagaimana kalau pengacaranya tidak bisa diandalkan? Kebetulan ponsel baruku ada fitur baca foto. Aku lihat sebentar saja, sudah tahu. Sayang, kamu masih tidak percaya padaku? Kita sudah lama tidak. Setelah tanda tangan saja. Kita. Jangan bercanda, ini menyangkut harta bersama kita sebagai suami istri. Berikan ponselnya padaku. Sayang, Berikan ponselnya padaku. membosankan, tidak menarik. Tidurlah sendiri. Sudah tidak tahan lagi. Aku mau lihat saja. Drama apa lagi yang akan kau mainkan? Berhasil. Li Ming Cheng, ada apa ini sebenarnya? Kau tidak bisa mengurus orang buta saja. Wanita jalang itu sangat sensitif dan curigaan. Dia bersikeras ingin melihat detail kontraknya. Baru mau tanda tangan. Kalau saja aku tidak cepat bereaksi tadi, kita pasti sudah ketahuan.
wanita jalang ini. Aku rasa dia sudah mulai curiga. Kita tidak bisa menunggu sampai dia menemukan kebenarannya baru bertindak. Kalau cara halus tidak berhasil, kita pakai cara kasar saja. Maksudmu, memaksanya tanda tangan? Bagaimana kalau dia nekat? Bagaimana kita akan menyelesaikannya? Bayar orang untuk menculiknya. Bilang saja dia tidak mau tanda tangan. Sebaiknya singkirkan saja wanita jalang ini, agar masalah selesai selamanya. Begitu wanita jalang ini beres, kita sekeluarga bisa bersama selamanya. Aku kenal seseorang. Selama kita punya cukup uang, mereka bisa melakukan apa saja. Orang itu namanya King Sekop. Asal bisa menyingkirkan wanita jalang ini, apa salahnya mengeluarkan sedikit uang? Demi nyawaku, pasangan brengsek ini benar-benar habis-habisan. Kalau begitu, aku akan membalasnya dengan cara mereka sendiri. IS. Aku akan membayar 5 juta untuk mengganti target penculikan. Asal bisa menculik wanita ini, ada bonus tambahan. Kesempatan bagus begini, mana mungkin aku biarkan. Fei, begitu saja? Sini, nah. Mama sudah belikan kamu gaun putri kesukaanmu. Coba dulu sebelum berangkat sekolah ya. Benarkah? Fei sudah mau telat sekolah. Apa tidak bisa dicoba? Nanti saja setelah pulang. Kamu itu cuma pembantu. Siapa yang izinkan kamu bicara begitu padaku? Tidak bisa bedakan siapa majikan dan siapa anjingnya. Fei, sini. Sudah telat. Mama sudah izinkan kamu bolos. Sini. Fei, ya. Nanti jangan sampai seperti BBG ya. Hanya bisa pakai barang bekas orang lain. Baju baru kayak gini, dia itu bahkan benang jahitnya aja nggak mampu beli. Apa-apaan sih kamu ngomongnya? Emangnya kenapa kalau cuma pembantu? Aku juga bisa beli kok, asal aku mau, Li. Dia apa? Apa-apaan sih kamu ngomongnya? Memangnya kenapa kalau cuma pembantu? Aku juga bisa beli kok, asal aku mau, Li. Dia apa? Kalau kamu memang mampu beli, ngapain pakai sepatu orang lain? Aku sampai lupa. Wanita sepertimu, yang bisa berteriak-teriak di kamarmu sendiri, memungut sampah sisa orang lain, itu memang sudah sewajarnya. Mama benar. Nanti aku tidak mau jadi pembantu seperti BBG. Kalau begitu, Mama, aku mau kalung yang kulihat di lelang waktu itu. Fei, sepatu mama sepertinya lepas. Mama, biar aku bantu pakaikan. Fei, kamu hari ini pakai gaun putri yang cantik sekali. Mana bisa melakukan pekerjaan rendahan begitu? Di rumah kita, bukankah ada pembantu yang sudah ada? BBG, sepatu Mama lepas. Cepat kemari bantu pakaikan. Fei, kok kamu bicara begitu sama aku? Kamu kan cuma pembantu, bukankah seharusnya dengar perkataanku? Cepat. Mama, cepat lakukan, kata Papa. Kalung itu harganya jutaan loh. Kamu juga mana sanggup beli? Mama berkorban sedikit demi aku. Bukankah itu sudah seharusnya? Cepat sana. Hal sekecil ini saja tidak bisa dilakukan. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana kamu bisa mendapatkan sertifikat kelayakan pembantu. Kamu sengaja ya? Aku kan buta. Tidak bisa melihat apa-apa. Bagaimana bisa sengaja? Menurutku, kemampuanmu melayani orang itu kurang. Lebih baik belajar lagi dari awal. Kalau masih tidak becus, hari ini juga keluar dari rumahku.
Sudah. Cepat antar Fei Fei ke sekolah sana. Sekarang, si Jalang itu sendirian di rumah. Ini kesempatan bagus buat kita bertindak. Nanti sore aku bawa Fei Fei ke rumah kakek nenek. Kalau ada perkembangan, telepon aku ya. Kali ini, si Jalang itu pasti nggak bisa kabur. Tentu saja. Kali ini kita sudah keluar modal besar. 500.000 sudah cukup untuk dia. Kalian siapa? Kalian salah tangkap orang ya? Salah tangkap orang? 5 juta untuk menangkapmu, Jisusin. Ini Chen Shintung. Aku dijebak. Kakak, kamu mau uang kan? Uang? Aku punya uang. Aku bisa kasih kamu 1 juta. Tolong lepaskan aku ya. Tolong lepaskan aku. 1 juta? Pembantu sepertimu dapat 1 juta dari mana? Nikmati saja ya. Jisusin. Nggak nyangka kamu bakal begini juga. Sayang, sayangmu sedang di villa, dipermalukan orang. Aku penasaran banget. Kalau kamu tahu, ekspresi di wajahmu itu pasti sangat menarik ya. Takut apa? Begitu si buta itu tanda tangan, kita kan punya banyak uang. Barang mewah yang dulu cuma bisa kita impikan, sekarang bisa langsung kita beli. Fei Fei kan dari dulu ingin jalan-jalan ke Haicheng. Kamu dan Fei Fei pergi duluan saja. Nanti setelah aku bereskan si buta ini, aku akan menyusul kalian. $30 juta. Kamu tidak lupa, kan? Dulu, karena takut si buta itu memeriksa rekening, aku memindahkan semua aset yang diam-diam kuambil ke namamu. Bukankah masih ada kartu kredit? Sayang, tidak punya uang itu hanya sementara. Kita harus segera menikmati hidup. Kan, kamu bersenang-senang saja sepuasnya. Nanti kalau uang si buta itu sudah di tangan, kita akan bersenang-senang bersama. Sayang, kamu baik sekali. Aku akan langsung pergi belanja. Li Mingcheng, sudah kuberi nasihat baik-baik, tapi kamu tidak mau dengar. Habiskan saja. Sekarang ini, semakin kamu senang menghabiskan uang, nantinya kamu akan semakin menyesal. Fei Fei, nanti kamu bisa dengan bangga memanggil Shuxin Mama. Benarkah wanita jahat itu tidak akan kembali lagi? Iya, tidak akan kembali lagi. Asyik.
Akhirnya, aku tidak perlu memanggil si buta itu mama lagi. Kita juga punya banyak sekali uang. Nanti Fei Fei, apapun yang kamu mau, Papa akan membelikannya untukmu. Benarkah? Hari ini, demi kalung permata itu, aku bahkan menyuruh mama memakaikan sepatu pada wanita jahat itu. Mama sampai berlutut gara-gara wanita jahat itu. Aku juga mau wanita jahat itu berlutut. Sayang, kamu harus ikuti kata Fei Fei. Layani si buta itu baik-baik. Papa, kok nggak ada darahnya? Wanita jahat itu sama sekali enggak kesakitan. Kenapa dia enggak berlutut? Aku mau dia seperti di TV. Seluruh tubuhnya ditusuk jarum perak. Rambutnya rontok semua. Fei Fei, ayo kita beres-beres barang. Ayah ajak kamu jalan-jalan. Ayo. Sayang, Mau minum air, sayang? Sini, minum. Minum ya. Aku mohon padamu. Jangan pukul aku. Aku akan lakukan apapun yang kamu mau. Aku akan turuti semua permintaanmu. Disiksa oleh suami dan anak perempuannya sendiri yang mereka putuskan sendiri. Penyiksaan yang diterima, Ji Shushin, nikmati saja ya. Memang harus disiksa habis-habisan. Oh ya, sayang, bukannya kamu bilang mau cari orang buat ngurus dia? Jangan bengong gitu dong, cepat dong. Kamu benci banget sama dia. Bukan cuma benci. Kalau saja membunuh itu tidak melanggar hukum, aku ingin dia mati saja. Kamu benar. Dia memang pantas mati. Mama harus membuat wanita jahat itu hidup menderita. Aku paling benci dia. Cari beberapa orang, biar Ji Shushin bersenang-senang. Ingat, rekam dari belakang. Jangan sampai terlihat wajahnya. Kumohon, aku tidak akan berani lagi. Aku benar-benar tahu aku salah. Aku memang brengsek. Aku sudah menyinggung orang penting. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Kumohon, lepaskan aku. Suruh Ji Shushin angkat telepon. Mau lihat? akan kutunjukkan padamu. Ji Shushin, cara penyiksaan yang kamu minta sendiri, bagaimana rasanya? Itu kamu, Chen Xingtong. Kamu yang menculikku. Penculik? Bukankah itu kamu sendiri yang menghubungi? Kamu mau aku melepaskanmu? Baiklah. Ponselmu ada padaku. Beritahu aku kata sandi pembayarannya. Li Mingchang mentransfernya padamu. 30 juta itu warisan ayahku. Kembalikan padaku. Aku akan melepaskanmu. Tidak mau bicara. Kalau begitu, aku harus menaikkan taruhannya. Membuatmu terus menikmati. Aku akan bicara. 56089. Ada 30 juta di kartu itu. Kumohon, lepaskan aku. Pertunjukan ini akhirnya akan dimulai. Baru beberapa jam saja. Li Mingcheng sudah menghabiskan jutaan, membeli koin virtual dan barang mewah. Tapi, ini masih jauh dari cukup. Hanya mengembalikan uangku. Sudah berpikir bisa menembus dosa? Terlalu naif. Aku akan melihatmu sendiri. Perlahan-lahan masuk ke dalam perangkap yang kubuat untukmu. Selamat siang, Tuan. Hotel kami menawarkan suite mewah pemandangan laut. Sangat cocok untuk Anda dan anak Anda. Berapa semalam? 88.000.
Itu. Kami mau kamar pemandangan laut biasa saja. Tidak mau. Aku mau suite mewah pemandangan laut. Fei Fei, Mama bilang kan, uang wanita jahat itu akan segera jadi milik kita. Kenapa kira nggak boleh pakai? Aku mau. itu sayang. Fei Fei bersikeras mau menginap di kamar mewah pemandangan laut ini. Tapi semalamnya 88.000 loh. Kalau menginap sebulan. Gimana kalau kamu cairkan dulu 30 juta itu buat aku? Si buta itu sudah setuju. Begitu aku dapat uangnya, langsung aku transfer ke kamu. Kamar mewah pemandangan laut itu. Oke. Asik, ayah. Besok aku mau makan enak lagi. Waktu yang Bapak kasih terlalu mepet. Sehari doang harus jual rumah. Memang rugi sedikit sih. Tapi nanti kalau Bapak mau beli rumah dari saya, pasti saya kasih diskon. Saya butuh villa di Qingxi. Benarkah? Kalau begitu, sekarang juga saya carikan propertinya. Pasti Bapak dapat yang terbaik. Saya, Anda, dia, bagus, ini, tidak. Oke. Aku, kamu, dia, oke, ini, tidak. Sayang, aku sudah beli sebagian mata uang kripto. Dengar-dengar, sebentar lagi, harganya bakal naik drastis. Boleh aku beli lagi? Beli aja sepuasnya. Main aja sepuasnya. Si buta itu ada di tangan kita. Kita punya uang yang gak bakal habis. Li Mingcheng sudah gak bisa balik lagi. Selanjutnya, saatnya menemui Ji Shuxin. Makanan ini enak banget. Wanita jahat itu selalu bilang, ini nggak boleh dimakan, itu juga nggak boleh dimakan. Menurutku dia cuma menyiksaku. Bon makan 58.000. Mana mungkin gak enak? Sini bayar. Maaf Tuan, Saldo, Anda tidak cukup. mohon gunakan metode pembayaran lain. Apa? Itu. Fei Fei, ayah ada urusan sebentar. Ayah keluar dulu. Nanti kalau kamu mau makan apa-apa, bilang aja ke pelayan. Ayah yang bayar. Di kartu Shuxin, pasti masih ada ratusan ribu. Cukuplah buatku foya-foya beberapa hari. Di sini saja. Aku tambah 100.000 lagi. Jaga dia baik-baik. Kalau tidak ada halangan, tugas kalian akan segera selesai. Boleh. Makan yang banyak. Uangnya sudah kuberikan padamu. Kenapa kamu masih? Tidak mau melepaskanku? Chen Xintong, kamu sama sekali tidak buta. Lepaskan aku. Aku akan lapor polisi untuk menangkapmu. Penculik ini, bukankah kamu yang susah payah menghubungi mereka? Aku cuma menambahkan sedikit uang dan meminta mereka mengganti target penculikan saja.
Bagaimana bisa menyalahkanku? 30 juta itu, dari awal sampai akhir, adalah uang yang Li Mingchang curi dariku. Kapan itu jadi milikmu? Makan yang banyak. Jangan sampai mati kelaparan. Nanti tidak bisa bertemu kekasih kecilmu lagi. Betul. Mincheng tidak akan menemukanku. Mincheng pasti akan datang mencariku. Nanti kalau dia sudah menemukanku, Chen Xintong, aku akan menyiksamu 1000 kali lipat. Sampai sekarang, kamu masih saja keras kepala. Li Mingcheng sekarang lagi asik pakai kartu kreditmu. Bersama putri kesayanganmu itu. Bersenang-senang di Haicheng. Mana mungkin dia ingat kamu? Ji Suxin, selama bertahun-tahun ini, bukan cuma mataku yang buta, tapi hatiku juga. Suamiku selingkuh di ranjangku sendiri. Putri angkat yang kubesarkan 10 tahun, ternyata anak dari pelakor itu. Kalian semua menganggapku bodoh dan mempermainkanku. Untung saja Tuhan masih adil, membuat mataku pulih kembali. Dan aku tahu rencana busuk kalian lebih awal. Semua yang terjadi sekarang adalah balasan untuk kalian. Kamu tahu kan? Kamu busuk saja di sini. Nanti kalau waktunya tiba, aku sendiri yang akan mempertemukanmu dengan si brengsek itu. Nona Chen, pesan makanan sebanyak ini sendirian. Apa bisa habis? Kamu? Lin Yan. Kalau kamu merasa terlalu banyak, ayo masuk dan makan bersama. Anggap saja ini terima kasihku, karena sudah menyelamatkanku waktu itu. Bukankah kamu tidak bisa melihat? Sekarang, Dulu aku terpaksa melakukannya. Sekarang aku sudah lega. Tentu saja tidak perlu berpura-pura lagi. kamu adalah orang pertama yang berani menipu wanita Lin Yan. Tapi aku juga penasaran, apa yang bisa membuat seseorang terpaksa berpura-pura buta? Apa alasannya? Kalau begitu, ayo makan bersama dan ceritakan semuanya padaku. Gosip seseru ini, Tidak cocok kalau cuma makan pesan antar. aku yang traktir, dengarkan ceritamu baik-baik. Suasana tempat ini lumayan kan? Sebagai tempatmu bercerita, bagaimana? Bagus sih. Tapi restoran ini bukan sembarang kurir pesan antar bisa masuk. Presdir dengan kekayaan ratusan miliar berpura-pura jadi kurir pesan antar. Sebenarnya kenapa? Presdir Lin? Aku hanya mencoba hidup sebagai orang biasa seminggu setiap tahun. Itu tidak penting. Justru kamu, kenapa berpura-pura buta? Kalau keluarga bahagiamu sendiri, ternyata palsu semua. Suami yang bertahun-tahun kamu cintai, ternyata cuma mengincar hartamu. Ternyata cuma mengincar hartamu. Ternyata cuma mengincar hartamu. Bahkan pembantu di rumah, dia selingkuhan suamimu bertahun-tahun. Anak yang kamu besarkan bertahun-tahun, ternyata anak kandung suami dan selingkuhannya. Menurutmu, apa aku harus pura-pura buta? Kalau aku nggak pura-pura buta, mungkin aku sudah dijebak mereka berdua dan nggak akan bisa duduk di sini sekarang. Mereka memanfaatkan kebutaanmu. Jadi mereka dengan terang-terangan merencanakan semuanya di depanmu. Itu keterlaluan banget. Sudah nggak penting lagi. Semuanya sudah berlalu. Mereka, cepat atau lambat, akan menuai akibatnya sendiri. Binem. Mafia membuatmu mengingat lagi rasa sakit itu. Kalau kamu enggak keberatan, aku akan menemanimu minum sampai kamu lega. Aku antar kamu pulang. Aku nggak mau pulang. Aku sudah nggak punya rumah lagi.
Linyan, bawa aku pergi. Kemanapun kamu membawaku, aku akan ikut. Pernikahan 10 tahun itu, semuanya palsu. Lalu, apa yang nyata? Linyan, menurutmu, apa yang nyata? Cinta paling sulit dibedakan asli atau palsu. Tapi tatapan mata tidak akan berbohong. Tatapan mata. Lalu, tatapan matamu, mengapa begitu penuh perasaan? Chen Sintong, apakah kamu melihat dengan jelas siapa aku? Gesek untuk menerima panggilan. Ibu, Linyan, kamu hari ini harus kembali untuk mencarikan jodoh untukku. Ibu, menantu perempuan sudah menemukan untukmu. $300,000 koin virtual yang dibeli tadi malam. Saya tidak berbakat dalam membeli mata uang virtual. Spasi. Baru semalam, 300.000 di kartu kreditmu sudah habis. Cepat ambil 30 juta itu. Pinjam saja sedikit, banyak kok. Kenapa kamu terus mengelak? 30 juta itu, Mana kamu mungkin tidak. aku tidak Kenapa peduli kamu pada terus kalian? mengelak? Aku sedang 30 juta memaksa itu, sih. kamu tidak. Nikmati saja dulu. Aku tidak percaya. Si buta itu tidak akan pernah menandatangani. rumah kita ini menghadap selatan dan sudah direnovasi mewah. Villa pribadi ini luas dan tenang. Di luarnya ada kolam renang terbuka juga. Di Jingxi, ini termasuk salah satu yang terbaik. Gimana, Nona? Puas? Lumayan. Nona tiba-tiba pindah dari Linqiang ke Jingxi. Masalah domisili masih perlu diurus. Boleh saya lancang bertanya? Alasan Nona pindah mendadak? Hubungan keluarga hancur. Suami selingkuh. Suasana hati lagi buruk. Pengen pindah keluar. Saya harap kalau ada yang tanya tentang saya, bisa dirahasiakan alamat baru saya. Tenang saja, Nona. Saya sudah terima komisi dari Nona. Masalah domisili ini, serahkan saja pada saya. Paling lambat besok,
Nona sudah bisa langsung pindah. Terima kasih. Nona Chen, Ler Nona. Kompleks villa kita ini penghijauannya bagus banget. Cuma nyamuknya agak banyak. Lihat deh, Nona mau pakai obat oles. Ya ampun, itu bukan gigitan nyamuk. Tapi bekas linian. Tidak usah, terima kasih. Baiklah kalau begitu. Anda silakan lihat-lihat lagi. Saya mau urus administrasinya. Oke. Selama ini, Li Mingcheng mengelola perusahaanku. Sampai rugi besar. Untung aku bertindak cepat. Dan pasangan brengsek itu. Di hari aku pindah ke Jingxi, mereka akan hancur. Reputasi mereka rusak, terlilit utang besar. Membayangkannya saja, sudah bikin hati lega. Ini nggak mungkin. Bukankah tingkat penjembaliannya 100%? Kenapa baru beli langsung anjlok? Bos. Bos, Anak itu datang lagi hari ini. Terakhir kali aku lihat dia pakai baju mewah banget. Kali ini kayak penjudi. Menurutmu uang kita bisa balik nggak, Bos? Ikut aku. Aku mau lihat siapa yang berani sombong begitu. Ada apa, bro? Ruki? bukan begitu. Aku pergi dulu. Kamu baru saja pinjam 2 juta dariku. Ternyata buat beli mata uang virtual ya. Sekarang sih rugi. Uang ini, Kamu mau bayar pakai apa? aku kan nggak akan ngutang sama kamu. Aku punya uang. Puluhan juta. Kamu punya puluhan juta? Kenapa pinjam uang sama aku? Sekarang menurutku kualifikasi pinjamannya nggak cukup. Harus segera bayar. Kalau enggak, jangan harap bisa pergi. Ini aturan di Haicheng kami. Asal kamu bayar sekarang, bos kami masih bisa pinjamkan kamu 10 juta lagi. Kalau ketahuan kamu nggak bisa bayar, Ngapain sih buru-buru? 30 juta aku sebentar lagi masuk rekening. Aku nggak butuh uang receh kalian ini. Pilih. Spasi. Kamu lihat nggak? Kalau uangnya sudah masuk, aku langsung transfer ke kamu. Li Mingcheng, Tinggal di hotel itu. 32, Rosok 1. orang Linjiang. Informasimu benar kan? Kamu menyelidikiku. Berani-beraninya pinjam uang di Haicheng. Seharusnya kamu cari tahu dulu siapa aku. Asal aku mau Aku bisa kapan saja. menyeretmu keluar dari Haicheng. Jangan harap bisa kabur. Tenang saja. Begitu uangku cair, aku akan kembalikan semua. Pokok dan bunganya. Putriku masih di Haicheng kok. Aku tidak akan kabur. pelan-pelan. Aku tunggu sampai besok jam 12 siang. Kalau sampai saat itu uangnya belum ada, kamu dan putrimu tidak akan ada yang bisa kabur. Bapak Ini tagihan kamar. dan pengeluaran Anda. Totalnya 530.000. Bagaimana Anda akan membayarnya? Kerjanya cuma minta uang padaku. Tidak bisa kubayar besok saja? Besok jam 12 siang adalah waktu check out. Jika Anda tidak bisa membayar tagihan kamar tepat waktu, kami terpaksa akan melapor ke polisi atas dugaan penipuan. Dari mana ini? Aku minta pelayan hotel membelikan permata yang bagus. Dia malah memanggil paman ini. Selamat siang, Papa. Putri Anda telah membeli di toko saya berbagai permata langka. Total lebih dari 10 jenis dengan harga sekitar 5 juta. Bagaimana Anda mau membayarnya? Siapa yang mengizinkan kalian menjual barang ke anak kecil? Ambil kembali. Kami tidak mau. Ayah, bukankah ayah bilang akan membelikanku permata yang cantik? Bukankah ayah bilang ibu akan memberimu 30 juta? Aku mau. Diam kamu.
Ambil semua barang sampah ini dari sini. Kami tidak mau. Tuan, permata-permata ini sudah ada cacatnya. Untuk pengembalian barang, Anda harus membayar biaya penyusutan 1 juta. kartu identitas. Pergi sana. 1 juta, besok jam 12 siang akan kubayar. Siang Kun. Kenapa baru angkat telepon sekarang? Apa kamu tidak peduli lagi dengan hidup matiku dan Fei Fei? Halo, sayang. Ada apa? Kenapa Fifi menangis? Ya, karena uang. Si buta itu kapan dia tanda tangan? Kapan uangnya bisa cair? Aku sudah utang pinjaman 2 juta. Biaya kamar 500 ribu. Ditambah anak kesayanganmu beli permata. Utang 1 juta. Belum lagi pinjaman online. Kartu kredit cuma dalam 3 hari. Aku sudah utang 10 juta. Kapan kamu mau kasih aku uang? Jawab dong. Kamu di mana sih? Sayang, jangan panik itu. Aku sudah janji, besok pagi kita ke bank ambil 30 juta. Si buta itu sudah tanda tangan. Pengalihan perusahaan juga butuh proses kontrak. Besok siang pasti sudah masuk rekening. Cuma 10 juta lebih doang. Apa yang perlu ditakutkan? Besok siang jam 12, 30 juta, utuh tanpa kurang, akan masuk ke rekeningmu. Benar? Sudah tanda tangan kok, mana mungkin bohong. Malam ini kamu istirahat yang baik ya. Besok adalah hari yang baru. Semua masalah sudah beres. Bagus. Begitu uang dari wanita jalang itu sudah di tangan, aku akan beli koin virtual lagi. Bermain gila-gilaan. Aku yakin pasti bisa balik modal. Oh ya, wanita jalang ini belum juga mau tanda tangan. Bikin aku khawatir saja. Sebaiknya cari orang, biar dia diperkosa dulu baru dilepas. Jangan kasih ampun. Besok adalah awal nerakamu. Aku sudah tidak sabar melihat kalian saling gigit seperti anjing. Bangun, jangan tidur terus. Kamu boleh pergi. Pergi? Apa Minceng datang menyelamatkanku? Atau wanita jalang itu sudah ditangkap? Itu sih aku nggak tahu. Tapi ada yang titip pesan buatmu. Ada yang suruh aku bilang padamu. Teman-temanku ini, itu perintah langsung dari kekasihmu. Perintah langsung. Untuk membuatmu senang sampai ke langit. Jangan! Tahun 2020. Kenapa uangnya belum juga sampai? Mungkin sampai mati pun, kamu nggak akan dapat uang itu. Ji Suxin sudah dilepaskan. Dia lari kembali ke rumah Li Mingzheng. Orang-orangku sudah pergi ke Haicheng untuk membuntuti Li Mingzheng. Aku akan mengirim videonya padamu. Beberapa waktu ke depan, saatnya kita menikmati pertunjukan. Tuan, Tinggal 5 menit lagi. Waktu check out. Kalau Anda tidak bisa membayar biaya kamar tepat waktu, mohon Anda segera pergi sekarang. Untuk sisa tagihan, kami akan menghubungi polisi untuk menagihnya. Serwet banget. Ngapain sih cerewet banget? Apa aku orang yang kekurangan uang segitu?
Kalau nggak kekurangan, bayar dong. Orang kaya kamu sudah sering aku lihat. Sok kaya. Coba ulangi. Apa yang kamu bilang? Hei, pukul orang miskin ini dan Usir dia. Tunggu. Tuan, Ini sudah jam 12. Bagaimana Anda akan membayar biaya kerusakan 1 juta? Kartu atau tunai? Ini semua gara-gara kamu. Kamu sendiri yang menyuruhku menghabiskan uang. Kamu sendiri yang menyuruhku membeli perhiasan. Om dan Tante, ini semua utang papa. Nggak ada hubungannya sama aku. Itu saudara-saudara sekalian. Istri saya sudah transfer 30 juta. Cuma karena jumlahnya besar, makanya transfernya tertunda. Nanti kalau uangnya sudah masuk, saya akan bayar kalian. Oke, aku tunggu kamu. Kalau uangnya nggak sampai, kamu bakal tahu rasa. Li Mingzheng. 3 juta plus bunga. Mana uangnya? Bos, uangnya belum masuk. Tunggu sebentar lagi. Bukan cuma utang ke hotel kita. Ternyata cuma pura-pura kaya. Orang miskin mau pura-pura kaya. Tetap nggak bisa mengubah fakta kalau dia itu miskin. Kalau sampai waktunya nggak bisa bayar, aku mau lihat kamu mau gimana. Bro, Transfer jumlah besar. Itu harus janjian dulu. Lewat jalur cepat. Mana mungkin tertunda. Kamu mau main-main sama aku ya? beneran. 30 juta sudah masuk. Bos, beri aku beberapa menit lagi. Beberapa menit apaan? Bos, kalau tidak percaya, aku akan telepon istriku sekarang. Dia mungkin sedang sibuk. Aku kirim pesan saja padanya. Bagaimana aku bisa membunuhmu? Dari mana datangnya 30 juta? Tidak mungkin. Istriku tidak mungkin membohongiku. Anakku juga ada di sini. Telepon dia. maaf, siapa Li Mingcheng? Perusahaan Anda diduga terlibat penjualan ilegal. Sebagai direktur perusahaan, Jika Anda tidak dapat membayar denda dalam 3 hari, pihak kami akan menuntut Anda. Kok bisa begini? Tidak mungkin. Sebenarnya ada apa ini? Aku memberimu pinjaman karena melihatmu berbelanja dengan mewah. Ternyata kau bangkrut, brengsek. Kau berani membohongiku? Aku tanya sekali lagi. Uang ini, kau bisa bayar atau tidak? Bos, beri aku waktu sebentar lagi. Biarkan aku kembali ke Linjiang untuk mencari tahu ada apa sebenarnya. Shuxin bilang, dia sudah menjual rumahnya. Dijual 100 juta. Uangnya mana? Masih mau bohongin aku ya? Uangnya nggak bisa dibayar. Orangnya kerja paksa di sini. 300 sehari. Sampai lunas. Kakak, aku beneran punya uang. Biarkan aku pulang ke Linjiang. Aku mau tanya ada apa. Kamu pikir aku bodoh ya? Pulang. Mimpi. Sebelum uangnya lunas, Kamu? dan anakmu tetap di sini. Nggak boleh kemana-mana. Mulai hari ini, suruh si miskin ini kerja paling berat, gaji paling rendah, kerja 18 jam sehari. Kalau nggak bisa, pukul saja. Salahmu, salahmu. Kamu yang menghabiskan semua uangnya. Sekarang aku bahkan gak bisa pulang. Diam kamu. Kamu juga bukan orang baik. Fei Fei, kamu tinggal di sini baik-baik. Papa akan ajak kamu pulang. Aku kangen mama buta. Dia gak pernah bikin aku susah. Aku juga gak pernah dibentak orang. Udah, jangan banyak ngomong. Cepat kerja sana. Dan kamu, anak gak guna. Lihat, semua udah disiapin buat kamu. Cepat sana. Kalau enggak, ku bunuh kamu. Cepat. Bos,
Apa di sini nggak dapat makan? Aku kan punya anak. Mana cukup segini? Aku udah nemenin kamu sampai sekarang. Masih berani pilih-pilih. Makan ya makan. Enggak ya, udah. Besok pagi jam 5 kerja. Ayah, aku lapar. Jishuksin itu kemana sih? Dia bawa lari uangnya kemana? Aku nggak mau makan roti kukus. Aku mau makan steak. Aku mau makan lobster. Aku mau mama. Udah untung ada makanan, masih aja pilih-pilih. Ayah, aku nggak mau di sini lagi. Ikut ayah ajak kamu keluar. Kita udah mau sampai pintu keluar. Pelankan suaramu. Kita pergi dulu. Aku tahu kamu mau kabur. Benar-benar cari mati ya. Ulah sendiri, rasakan akibatnya. Nona Chen, mawar Anda sudah diantar. Aku tidak pesan bunga. Telepon tidak diangkat. Pesan tidak dibalas. Bahkan rumah pun dijual. Kabur ke Jingxi. Sebenci itukah kamu bertemu denganku? Bagaimana kamu bisa menemukanku di sini? Business Lin Group tidak hanya tersebar di Linjiang. Di Jingxi pun bisa menguasai segalanya. Mencari kamu itu gampang. Lupakan saja kejadian malam itu. Aku ini janda. Tidak cocok dengan prestir Lin yang terhormat. Itu alasanmu menghindariku? Janda atau perawan? Apa itu penting? Aku segera sepihak mengumumkan. Aku, Lin Yan, mulai hari ini akan mengejarmu. Sialan, malas-malasan lagi. Aku tidak malas-malasan. Aku sangat lapar. Beri aku makan dong. Sehari kamu cuma 300, baru kerja 2 hari. Masih jauh dari 2 juta yang kamu utang pada kami. Masih jauh sekali. Berani-beraninya malas-malasan di sini. Dan kamu juga. Kalau mau makan, kerja dulu. Angkat teleponnya dong. Angkat telepon. Jishuksin, dasar wanita murahan. Sebenarnya uangku kamu bawa kemana? Aku kasih kamu 10 menit. Segera kembalikan uangku. Kalau tidak, aku tidak akan melepaskanmu. Aku juga tidak punya uang. Si buta itu di saat terakhir menjebakku. Makanya aku baru bisa kabur sekarang. Tidak sempat menghubungimu. Dasar wanita murahan itu lagi. Cepat transfer 30 juta itu padaku. Kalau tidak, aku harus kerja roti di sini terus. Uang itu sudah dibekukan oleh bank. Aku akan segera menjual harta si buta itu. Tunggu aku 3 hari lagi. 3 hari? 1 hari saja aku sudah tidak tahan di sini. Kamu hanya perlu bertahan 3 hari lagi. Setelah kembali, kamu bisa menikmati kemewahan. Lagi pula, wanita murahan itu, aku sudah membuatnya menerima balasannya. Baiklah. Tapi kali ini jangan bohongi aku lagi. Fei Fei, nanti ayah pasti jemput kamu pulang.
Kamu mau aku menyelamatkanmu? 3 hari lagi, rasakan sendiri akibatnya. Aku sendiri yang memberimu harapan, tapi aku juga yang memadamkannya. Perasaan ini sungguh memuaskan. Beberapa hari ini, awasi Li Mingcheng. Jangan sampai dia kabur. Besok pergi ke lokasi proyek. Beri dia sedikit kejutan. Pantas saja aku cari kamu setengah mati. Ternyata di sini lagi malas-malasan. Siapa yang memberimu nyali? Bukan begitu, bos. Aku cuma pulang sebentar lihat anak. Apapun alasanmu, sialan. Malas-malasan itu tidak boleh. Malam ini kamu tidak dapat makan. Angkat semua ini dan susun. Aku tahan. Begitu uangnya di tangan, nanti semua pukulan ini akan kubalas satu persatu. Apa yang kamu gumamkan? Kerja yang benar. Aku pasti akan membalaskan semua penderitaanmu kepada wanita jalang itu. Kamu sabar dulu di Haicheng. Aku akan segera menyelamatkanmu. Tunggu aku kembali. Aku sendiri yang akan memberi pelajaran pada wanita jalang ini. Hari ini lumayan juga ya. Kerja yang benar, biar aku nggak perlu setiap hari mengawasimu. Benar, Kak. Aku kan harus cepat cari uang, cepat pulang kan? Dari dulu, begini kan beres. Bos, uang 500.000 untuk Nyonya sudah diterima. Uang 500.000 untuk Nyonya sudah diterima. Nyonya menghargai usahamu. Jadi, dia menyuruhku untuk menemuimu. 500.000 apa? Nyonya siapa? Ini Nyonya khusus menyuruhku untuk membelikanmu bakpao daging. Ada uang buat istrimu, tapi nggak ada uang buat bayar bos kami. Kak, aku beneran nggak kenal dia. Aku juga nggak pernah pinjam 500.000. Aku nggak punya uang. Lihat saja, akan kuhajar kau sampai mati. Lain kali kalau sudah ada uang, tapi masih nggak bayar bos kami, lain kali nggak cuma dipukuli begini saja. Aduh. Kak, jangan pukul lagi. Jangan pukul lagi. Aku beneran nggak kenal dia kok. Selanjutnya, tiap hari cuma bisa tidur 3 jam. Tiap hari cuma bisa makan setengah roti. Selama nggak mati, kerja sampai mati-matian. Keluarga bajingan itu belum beres, ya? Perlu aku turun tangan? Sudah selesai. Cuma biar mereka menderita sedikit lagi. Kamu nyuruh aku ke sini hari ini. Ada hal penting ya? Kamu nggak mau terima aku. Pasti karena kamu merasa nggak pantas buat aku. Tapi aku nggak peduli. Aku cuma peduli sama kamu. Cincin berlian ini aku pesan khusus di luar negeri seharga 30 juta. Di dalamnya terukir inisial nama kita berdua. Melambangkan cintaku yang tak tergoyahkan. Masalah keluargamu dan pengalamanmu, aku sudah tahu semua. Aku nggak peduli. Keluargaku juga begitu. Aku tahu. Kamu sudah menggugat cerai dengan alasan perselingkuhan. Kalau kamu mau, pakai cincin berlian ini, aku bisa langsung ajak kamu ketemu ibuku untuk meresmikan pernikahan kita. Kamu mau? Aku mau. Sekarang juga aku ajak kamu pulang untuk meresmikan pernikahan kita. Siapapun yang mau, silakan kerjakan. Meskipun aku mati sekalipun, aku nggak akan mau. Jishuksin, kamu manis sekali. Sampai sekarang aku belum lihat sepeser pun uang. Malah disuruh tunggu 3 hari lagi. 1 detik pun aku nggak bisa nunggu. Hei. Siapa suruh kamu istirahat? Masih ada 5 jam lagi baru pulang kerja. Cepat bangun dan kerja. Aku nggak mau kerja lagi. Sehari disuruh kerja 12 jam. Makan pun nggak dikasih. Kamu pikir aku Iron Man? Ayo, bunuh saja aku. Aku nggak mau hidup lagi. Kalau kamu mati,
Siapa yang bayar utangku? Bos, baru 2 hari. Si pengecut ini sudah nggak sanggup. Aduh, gimana ini? Kamu ini benar-benar tidak berguna ya. Baru 3 hari sudah tidak tahan. Apa kamu ini laki-laki? Kalau kamu mau aku bayar utangku, lepaskan aku kembali ke Linjiang. Begitu aku sampai di Linjiang, aku akan ambil uangnya dan langsung bayar kamu. Kamu berani mengancamku? Sini, bawa dia. Hei, mau apa? Jangan sentuh aku. Sini, bawa dia. Hei, mau apa? Jangan sentuh aku. Ku bilang, jangan sentuh aku. Pergi. Orang ini cuma tukang ngeles. Kembalikan saja dia. Daripada mati di sini, mengotori tempatku. Hei, bos. Bagaimana dengan uang kita? Bos, asal kamu mau lepaskan aku kembali ke Linjiang, tenang saja. Dapat uangnya, aku pasti akan bayar kamu. Kamu benar-benar mau melepaskanku? Aku melepaskanmu, bukan berarti aku memaafkanmu. Orang-orangku akan terus mengikutimu. Dalam setengah bulan, kalau kamu nggak bayar utang, nyawamu taruhannya. Bawa pergi anak ini. Ayo. Ma, Kamu pasti Chen Sintong yang sering Linian ceritakan ya? Kasihan sekali kamu, nak. Dengar ceritamu saja sudah bikin hati sakit. Bibi sudah tahu semuanya. Bibi tidak akan membenciku, kan? Anak baik. Itu bukan salahmu. Lagi pula, apapun yang Limian suka, Bibi juga suka. Ini pusaka keluarga Lin, nilainya tak terhingga. Mulai sekarang, ini untukmu. oh, Jangan, Bibi. Aku tidak bisa menerimanya. Ambil saja. Apa susahnya? Nanti kalau kamu menikah dengan Linian, setengah saham Lin Group juga akan jadi milikmu. Statusmu akan naik drastis. Nanti siapa yang berani menipumu atau menyakitimu? Mulai sekarang, kamu dan Linian hiduplah bahagia. Tidak akan ada lagi yang Berani mengganggumu lagi. Ada aku di sini. Tak ada yang boleh mengganggumu, Sintong. Termasuk si brengsek dan wanita murahan itu. Aku juga tidak akan membiarkan mereka. Melihat kalian begitu bahagia begini, aku juga ikut senang. Seminggu lagi, aku akan mengadakan pernikahan yang akan menggemparkan dunia untuk kalian. Ayah, aku sudah tidak kuat jalan. Kakiku sakit semua. Kenapa kita tidak naik pesawat saja? Fei Fei. Ayah, tidak punya uang. Ayo jalan. Bukankah ibu punya uang? Minta saja padanya. Halo? Oh, halo sayang. Orang-orang itu sudah melepaskanku. Sekarang aku dan Fei Fei mau kembali ke Linjiang. Tapi aku tidak punya uang untuk naik kendaraan. Bukankah masih bisa jalan kaki? Hai Cheng ke Linjiang. Kan ratusan kilometer. Bagaimana aku bisa jalan kaki? Tapi uangku belum sampai. Aku cuma punya 50 yuan di WeChat. Pakai itu dulu saja. Sayang, 50 yuan ini untuk naik bus. Kuma bisa beli tiket 1 orang. Lagi pula, perjalanannya belasan jam. Sayang, kapan aku pernah menderita begini? Aku sudah janji besok pagi mau ke bank ambil uang. Nanti kalau sudah diambil, bukannya sudah ada uang. Demi uang ini, kamu tidak bisa menahan penderitaan sedikit pun. Uangnya sudah ketemu. Wah, bagus sekali. Demi uang ini, meskipun aku harus naik kendaraan sehari semalam, aku juga sanggup. Nanti kalau aku pulang, aku akan membuat Chen Shentong, si manis itu dipermalukan di jalanan. Semua ini gara-gara dia. Ayah, aku lapar. Ayah tidak punya uang. Maaf ya. Fei Fei. Lihat, ayah cuma punya uang segini sekarang. Uang 50 yuan yang ibumu transfer tadi, cuma cukup buat kita berdua naik bus. Di depan sudah terminal,
Kamu tahan sebentar ya? Ah, Jenggen, aku nggak mau naik bus. Bus itu bau dan kotor. Aku mau naik pesawat. Aku juga mau makan enak. Aku kangen mama. Meskipun mama buta, tapi dia nggak pernah membuatku menderita. Aku nggak mau pengasuh itu jadi mama lagi. diam kamu. Kalau kamu nangis lagi, aku akan meninggalkanmu sendirian di Haicheng. Menarik sekali ya. Dari surga jatuh ke neraka. Siapa yang bisa tahan? Sekarang satu keluarga benar-benar lengkap. Pengemis dan anjing basah kuyup. Semoga langgeng ya. Setelah Li Mingcheng kembali, atur pertemuan dia dengan Ji Susin. Nangis, nangis, nangis. Kerjaanmu cuma nangis. Kita sebentar lagi sampai rumah. Nanti kamu bisa makan sepuasnya. Aku lapar. Ayo. Ada apa? Kamu siapa? Ji Shuksin mana? Oh, pantas saja dia blokir aku dan gak bayar. Ternyata sudah dapat pacar baru. Dia di mana? Suruh dia keluar sekarang. Pacar Sushin apaan? Ini rumahku. Rumah yang baru ku beli. Pasti dia dan Ji Shuksin bersekongkol menipuku. Benar kan? Pergi sana. Kalau nggak pergi, aku lapor polisi. Aduh. Mingcheng, akhirnya kamu pulang. Mama, Ji Shuksin, mana uangnya? Bukankah kamu sudah janji hari ini mau ambil uangnya? Mana uangnya? Jangan-jangan kamu gelapkan ya? Kamu bikin aku terlilit utang dan kehilangan muka. Kamu pantas mati. Ah, Li Mingcheng. Chen Xintong si jalang itu sudah lama bisa melihat lagi. Dia menyuap para penculik. Menculikku. Dan juga merampas ponselku. Selama ini dia terus berpura-pura. Aku mau bro sama kamu. apa? Para penculik itu menculikku berhari-hari. Tidak diberi makan, tidak diberi minum. Bahkan mereka. Aku tidak akan pernah memaafkan wanita jalang Chen Xintong itu. Dia tidak ada di atas sekarang. Aku sudah mengetuk berhari-hari. Tidak ada yang buka pintu. Kita harus menuntutnya. Semuanya hancur. Dia pasti tahu sesuatu, makanya dia merencanakan penculikanmu dan membujukku meminjam uang untuk membeli mata uang virtual. Sekarang, aku tidak punya apa-apa lagi. Apa katamu? aku mau mama. Aku tidak mau kalian lagi. Kalian semua tidak berguna. Aku mau mama. Pergi sana. Hidup atau mati mereka tidak ada hubungannya denganku. Mulai sekarang, ini hidupku sendiri. Hidup yang bahagia. Pria brengsek dan wanita murahan itu, bagaimanapun akhirnya, apa urusannya denganku? Semuanya sudah selesai. Semua ini sudah berakhir. Biarkan saja mereka saling gigit. Atau apapun itu. Tidak ada hubungannya denganku lagi. Kalau begitu, ayo, cepat ikut aku pulang dan menikah. Besok kan sudah hari pernikahan kita. Linian, aku rasa semuanya terlalu cepat. Aku belum siap. Kamu bukan belum siap, tapi masih trauma. Tapi aku tidak akan pernah membiarkanmu mengalami hal yang sama lagi. Uang sebanyak ini sudah kamu transfer semua padaku. Aku menikahimu bukan karena uang, bukan juga karena hal lain. Hanya cinta yang paling murni. Melakukan ini adalah untuk menunjukkan perasaanku. Sekarang sudah tenang. Ada satu hal lagi.
Sebelum menikah, aku akan meminta pengacara untuk menandatangani kontrak. Kalau aku mengkhianatimu, aku akan pergi tanpa membawa apa-apa. Aku bersedia menggunakan seluruh keluarga Lin untuk menikahimu. Kamu mau? Aku. Kalau kamu masih tidak mau, aku akan mentransfer Lin Group padamu. Aku mau. Dasar bodoh.